Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون صدق الله العظيم أيها الجمع الكريم. Para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah malam ini kita masih diperkenankan untuk ruku di sujud dan sujud di malam ke-21 dari bulan Ramadan. Saya yakin betul kalau udah sampai 10 malam terakhir adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang akan mendapatkan banyak kemudahan. Yang sedang sakit akan mendapatkan kesembuhan. Yang gak punya duit dikasih rada banyakan. Giliran duit aminnya kencengan. Apalagi mau lebaran. Tapi nanti kita ngaji di majlis yang mulia, di waktu yang sederhana. Nanti kita akan ngaji. Saya ingin penuhi majlis ini dengan janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala yang kudu terjadi, dengan janji dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mungkin meleset dari kenyataan yang harus didapatkan. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan kepada seluruh pengurus masjid, pengurus DKM Masjid Jami Ad-Diya Guru Sya'ban, yang semoga terus diberikan keistiqomahan, terkhusus Tuan Imam kita yang telah membawa kita dalam suasana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian berbahagia, saya langsung ingin masuk kepada hikmah dari orang-orang yang melaksanakan puasa dan sholat malam. Dalam riwayat tercatat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceraikan seorang wanita yang bernama Hafsah, Sayyidah Hafsah binti Umar ibn Khattab. Tetapi jamaah sekalian yang berbahagia, begitu Nabi menceraikannya, Allah kirim malaikat Jibril untuk bertemu kepada Rasulullah. Apa yang disampaikan? Ya Rasulullah, innallaha ya'muruka an turaji'a Hafsata fa innaha sawwamah qawwamah. Adalah malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceraikan istri beliau yang bernama Hafsah. Jemaah, Allah langsung kirim apa yang diperintahkan oleh Allah. Malaikat Jibril menyampaikan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk merujuk Hafsah, karena dia adalah seorang wanita yang kerjaannya puasa dan sholat malam. Fa innaha sawwamah wa qawwamah wa innaha zaujatuka fil jannah, dan dia adalah istrimu yang nanti akan di surga. Jemaah, kita telaah bagaimana kedudukan puasa dan sholat tarawih. Sesuatu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah terjadi kepada seorang wanita yang bernama Hafsah. Tetapi kemudian Allah tidak menginginkan ada kesedihan terjadi pada seseorang yang dia demennya puasa dan sholat malam. Ini sebagai pengantar bahwa siapapun engkau yang bertahan di Masjid Jami Ad-Diya Guru Sya'ban,
Dan ini malam ke-21 adalah orang yang tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah dalam kesulitan, betapapun keadaanmu. Jamaah sekalian yang berbahagia, ini amalan bukan amalan sembarangan nih. Puasa dan sholat malam adalah amalan para penghuni surga. Dan Allah pilih kita. Itu kenapa kemudian begitu kau selesaikan ibadah puasamu, Allah bimbing untuk bertakbir. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jemaah, ini Allah yang atur dalam Al-Quran. Kalau engkau sudah menyempurnakan bilangan puasa, maka apa yang diperintahkan oleh Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan supaya kalian mengagungkan Allah, bertakbir. Ini yang kita baca, kita gelorakan di malam hari raya Idul Fitri yang disebut sebagai takbir kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita lihat apa maksud perintah takbir setelah engkau melaksanakan puasa. Jemaah, ayat ini menceritakan bahwa betapa dahsyatnya amalan yang telah kita lakukan dari hari pertama Ramadan hingga malam ini, sehingga Allah memerintahkan hendaklah kalian bertakbir ala ma hadakum. Atas alasan apa kita bertakbir? Ala ma hadakum, atas apa yang telah Dia berikan hidayah kepada kalian. Allahu Akbar. Kita datang ke tempat ini bukan karena kemauan kita saja, tetapi Allah memberikan kita hidayah untuk yakin dengan janji Allah 10 malam terakhir ada keistimewaan malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu, dosa kita yang kelewat banyak Allah ampunin sebab puasa. Umur kita 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, ente 1 bulan cukup menjadi seorang hamba yang Nabi sampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Hadis ini keluar dari lisan manusia mulia, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nggak ada istilah nggak kelar urusan. Dosa ente yang ente kerjain secara terang-terangan, bertahun-tahun ente kerjain, bila sudah berada di bulan Ramadan lalu kau datang berpuasa kepada Allah karena Allah, mengharap ridha Allah, janji Nabi, maka diampuni segala dosa yang telah terdahulu. Ini sabda baginda Rasulullah. Kayak apa Allah punya sifat Rahman Rahim kepada kita. Cuman perlu 1 bulan, maka tidak pantas lagi kau menjadi orang yang bersedih. Dalam surat Az-Zariyat yang tadi saya baca, Allah memberikan sebuah jaminan, nggak boleh sama mereka yang puasa dan sholat taraweh, hidup dan matinya nggak boleh sama orang yang nggak puasa sama yang nggak taraweh. Itu kata Al-Quran. Am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Atau kita ingin pindah pada janji Allah yang lain, innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Enggak boleh sama, Pak. Mereka yang ruku dan sujud, mereka yang duduk di rumah Allah, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, jangan kalian menyeru, jangan kalian meminta kepada Allah selain hanya kepada Allah.
Jangan. Ustadz, bagaimana caranya? Ente punya yakin aja kudu ditambahin. Masa iya kerja ruku dan sujud kagak dibayar sama Allah? Yang bikin dosa saban hari, yang nuduh Tuhan, yang nuduh Allah punya anak, hidupnya masih senang di dunia. Masa ente sholat 23 rakaat diantepin lagi puyeng? Masa kue lebaran aja kagak kebeli? Masa baju lebaran buat anak-anak aja nggak kebeli? Sebuah tuduhan keji. Yang nggak beribadah, yang menuduh Allah punya anak, masih dikasih senang hidup di dunia. Masa kita yang 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat ruku dan sujud, walaupun kipas angin banyak masih tetap kita keringetan. Apalagi ibu-ibu yang pakai mukena, enggak beranjak, enggak Ustadz, saya enggak bangun, saya enggak mau ninggalin ini masjid Ad-Dia Jami Ad-Dia Guru Sya'ban kecuali kelar sholat witir. Terus dibiarin gitu sama Allah, enggak diupain gitu. Jamaah sekalian yang berbahagia, ayatnya dibaca oleh Tuan Imam kita tadi pada sholat Isya. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Allahu Akbar. Imam kita memilihkan surah itu supaya membuat kita yakin ente yang salat di masjid ini, kata Al-Quran, adalah mereka sebaik-baik manusia. Ulaika hum khairul bariyah. Balasan mereka nggak cukup kalau cuman dunia, nggak cukup. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Kalau cuman mau dibilang entar balasannya punya rumah 500 meter, punya halaman 1000 meter, kekecilan. Buat mereka yang disebut sebagai manusia terbaik di permukaan bumi ini, imam kita bacakan tuh surahnya. Cuman kan kadang-kadang otak kita suka direcokin sama nafsu dunia. Kalau Allah udah ceritain urusan yang gede ente dapat, masa yang kecil ente kagak dikasih? Kita punya anak bu, mau lebaran pakai nangis minta dibeliin sepeda. Padahal kita bilang entar kalau lu kelar puasa kagak jebol, gua beliin mobil yang baru. Dia pakai nangis minta dibeliin sepeda. Dasar bocah nggak punya pikiran. Bagaimana kita menjadi ragu saat kesusahan yang terjadi di yaumil qiyamah Allah bebasin. Bahkan engkau disebut sebagai sebaik-baik manusia. Jazaohum inda rabbihim, upah mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden. Ya Rabb, nama surganya disebut. Belum lagi kita punya satu fasilitas masuk lewat Babur Rayyan. Belum lagi wanita-wanita yang Nabi sampaikan, bila engkau memenuhi 4 syarat ini, kau boleh masuk ke dalam pintu surga yang mana aja kau suka. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli al-jannata min ayyi babin syi'ti. Kalau ada seorang perempuan yang sholat 5 waktunya dijagain, puasa Ramadannya dia rapihin, dia pelihara kehormatannya, dia taatin, dia punya suami, maka sabda Nabi, ente bebas masuk ke dalam surga lewat pintu yang mana ente suka. Sallu ala Nabi. Malam ini kudu kelar semuanya, karena bukan cuma engkau mendapatkan surga. Tuan Imam kita tadi menyempurnakan bacaannya surat Al-Bayyinah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridho sama mereka. Saya begitu tadi imam memilihin baca surat itu, ya Rabb, terima kasih kau kumpulkan kami di masjid ini.
Saat banyak saudara-saudara kami yang udah nggak percaya sama keberkahan masjid, bahkan di 10 hari terakhir mereka meninggalkan masjid musola dan surau-surau, seakan mereka ragu dengan janji darimu ya Rabb. Sementara di masjid ini ditambah dengan kegiatan, ada sholat tasbih di malam hari, kemudian ada kuliah subuh, ada ngaji asar. Karena 10 hari terakhir sampai dipesan, siapin fisik kita, kita mau habis-habisan nih mencari karunia Allah. Nggak lama, cuman 10 hari lagi Pak. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ini ayatnya kita dengar Pak tadi. Allah ridho sama mereka. Allah senang sama mereka. Bapak Ibu, yang senang kita bukan Bapak Wali Kota, yang senang kita bukan Bapak Gubernur, yang senang sama kita bukan Bapak Menteri atau Presiden. Ayat yang tadi dibaca oleh Tuan Imam kita, yang senang sama kita, Dia maha sempurna, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dia yang menghidupkan, yang mematikan, yang senang sama kita. Dia yang kekal, yang menggenggam semua kerajaan di langit dan di bumi. Kayak apa Pak? Ini yang saya bilang bahwa kita kelar dari ketakutan bila tetap bertahan dalam puasa dan sholat malam. Gak mungkin Pak. Ini ayat Al-Quran, kita baca aja, dia membawa keberkahan. Tempo hari saya sempat cerita di bagian akhir di majelis haul di tempat Ustadz Zaki. Saya cerita waktu itu saya punya jamaah Bu yang sedang punya masalah hukum, harus mengembalikan uang 420 juta. 420 juta Bu, mau lebaran kayak begini, waduh girang banget gitu. Jangan-jangan ketawa dari pagi sampai siang tuh. Jamaah dia punya masalah, dia minta tolong sama manusia, nggak ada yang nolongin. Ada yang nolongin. Temen yang katanya deket banget, setia banget, disebut sahabat, lagi lempengan susah, pura-pura kagak kenal. Emang begitu. Coba ente kena gusuran tanah, yang ente kagak kenal ngaku mamang. Gue mamang lu nih, lu emang kagak kenal, abis jual tanah. Coba kalau lagi susah. Jemaah, dia putus asa dari makhluk, tapi dia nggak putus asa dari Sang Khalik. Dia datang, dia cerita sama saya, orangnya ketemu sama saya. Kemarin sempat sahur atau datang ke pesantren saya di Istana 6. Beliau bilang, udah kelar tuh urusan. Kenapa? Karena akhirnya dia baca Al-Quran. Dia nggak minta yang lain, dia baca Al-Quran aja deh. Dia baca Al-Quran, juz 1, juz 2, juz 3. Pokoknya kalau lagi susah jadi soleh dah pokoknya. Masjid alamatnya kelihatan. Coba kalau lagi banyak duit, yang kebayang puncak. Kalau lagi jamaah, dia baca Al-Quran sampai juz 4, juz 5, terus sampai juz 21. Dia bilang, Ustadz, di juz 21 saya mendapatkan pertolongan dari Allah. Ini kisah nyata Pak. Saya cuman ingin meyakinkan kepada kita, ada sesuatu yang begitu indah yang Allah tawarkan, yaitu Al-Quran. Dan kita berada di bulan Ramadan, Syahrul Quran. Besok petang hari Khatmul Quran ya. Tadi DKM kita ngumumin, besok petang hari Khatmul Quran, diaminkan oleh puluhan ribu malaikat. Ente baca itu Al-Quran di bulan Ramadan, yang menjadi istimewa bulan Ramadan karena unzila fihil Quran, diturunkan di dalamnya Al-Quran. Singkat cerita, dia bilang, Ustadz, begitu juz 21, saya punya teman yang gak pernah saya hubungin, dia telepon saya. Dia bilang mau bantuin 200 juta. Jemaah, dia gak bangun dari tempat duduknya. Di depannya ada Al-Quran. Telepon bunyi, bagi Allah kekecilan. Jemaah, apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran bahkan lebih ekstrim lagi. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim.
Ini Allah sampaikan dalam Al-Quran. Berapa banyak binatang melata yang dia nggak bisa bawa rezekinya, bukan nggak bisa nyari, nggak bisa bawa rezekinya, udah ada tuh rezekinya, dia nggak bisa bawa saking lemahnya. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha, nggak bisa dia bawa. Kalau kita contohin kayak saudara kita lagi sakit gitu, kan lagi sakit makan perlu disuapin, nasi udah ada di situ. Kadang-kadang ngeledek banget yang nengokin, udah tahu orang kagak bisa makan pakai dibawain duren. Lu kemarin gue sehat kagak pakai bawain duren. Ustadz buat yang nemenin tambah nyakitin, yang sakit siapa, yang senang siapa. Makanya kalau nengokin orang sakit amplopin aja deh. Orang lagi diimpus lagi susah makan pakai bawain donat. Kata yang sakit, lu nggak kira-kira bercanda, gue pakai dikasih donat ini infusan aja udah 2 hari belum terlepas. Jamaah sekalian berbahagia, apa yang terjadi begitu dia tutup telepon, bunyi lagi teleponnya, ada temennya bantuin 220 juta, kelar nggak pakai bangun, di depannya ada Al-Quran, dia baca baru sampai juz 21. Saya nggak kebayang apa yang akan didapatkan oleh mereka yang besok kumpul petang hari di Masjid Jami Ad-Diya Guru Syakban menghatamkan Al-Quran di waktu mustajab menjelang berbuka puasa bersama-sama. Apa yang akan terjadi pada mereka? Maka bila kita melihat janji Allah, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Selesai dari ibadah bulan Ramadan, lihat tidak akan ada kesulitan yang kau dapatkan, karena di akhirat saja kau tidak akan mendapatkan kesulitan. Padahal waktu itu di yaumil qiyamah, saking diceritakan begitu mencekam, seorang ayah bisa tega dia gadain anaknya supaya terbebas dari siksa api neraka. Seorang suami bisa tega nyerahin bininya supaya dia terbebas dari siksa api neraka, saking ngerinya. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani wa sahibati wa akhi. Mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.